Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi di video ini kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi Lamstack ya, Apache, MySQL dan PHP di Linux Ubuntu 22.04 yang LTS. Oke, di sini kita juga akan lengkapi dengan instalasi untuk SSL ya dari domain yang kita setting, atau di sini subdomain ya. Jadi pertama saya sudah login di cPanel saya. Untuk DNS management silahkan setting dulu di cPanel atau DNS management ya, dimana kita menyewa domainnya atau domain providernya ya. Kemudian kita ke menu zone editor kalau di cPanel ya. Nanti kita akan tambahkan di sini. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah kita harus punya VM-nya ya. Kita akan buat VM-nya di sini di Jakarta ya. EC2 instant atau langsung ini ya, launch instant. Ini adalah tampilan terbaru ya untuk membuat EC2 instant di AWS. Misalnya kita namakan saja Ubuntu 22.04. Kita pilih Ubuntu ya, langsung versi terbarunya 22.04. Tipe instannya T3 Micro. Keepernya kita gunakan yang training. Kita gunakan existing group ya, launch wizard 1. Kalau tidak salah ini sudah ada koneksi SSH, HTTP dan HTTPS. Kemudian storage-nya 8 GB cukup. Detailnya kita biarkan as it is ya. Oke, kita launch instant. Oke, sedang dibuat. Kita klik view all instant. Ini sedang diinisiasi ya. Kita cek di networking. Oke, sudah ada. Ini alamat IP-nya. Nah, alamat IP ini akan kita setting di zona editornya. Kita akan buat di sini Apache ya. .henry.web.id. Ini domain utama yang saya sewa ya. Akan dialihkan atau diarahkan ke server ini. Add record ya. Ini kenapa kita tambahkan di awal ya, supaya resolve domainnya dari apache.henry.web.id ini ke alamat IP ini bisa berjalan ya, selagi kita menyiapkan servernya. Oke, kita copy tadi. Selanjutnya kita remote menggunakan Termius SSH ya, client. Ini bisa dilihat di videonya, nanti akan disertakan link di atas sini ya. Save, kemudian kita klik oke, add on continue. Oke, kita sudah terhubung dengan servernya. Sudah, kita bisa remote ya. Oke, yang kedua, server sudah kita buat. Kita remote. Dan kita pertama adalah, jangan lupa ya, sudo apt get update. Apt langsung update. Oke, kemudian sudo apt upgrade. Enter untuk menyetujui Y defaultnya ya. Inisiasi. Kita siapkan ya untuk install Apache-nya. Kita tunggu upgrade-nya selesai.
Oke, ini kita ada pemberitahuan ya, kernel upgrade-nya kita oke saja. Di sini kita cancel ya, supaya tidak melakukan restart service-nya. Oke, anggap ini sudah upgrade ya. Kemudian kita lanjutkan dengan penginstalan Apache-nya. Ya, yang kedua adalah kita install Apache web servernya. Y untuk menyetujui ya. Tekan enter langsung karena defaultnya sudah Y. Restart. Oh, muncul lagi ya. Sepertinya kita harus reboot. Kita okekan saja ini. Maka beberapa service yang terpilih tadi akan di restart. Oke. Sepertinya sudah. Kita coba cek di browser dulu ya, apakah IP kita tadi sudah bisa kita akses. Oke, Apache-nya sudah terinstall ya. Selanjutnya kita setup firewall ya. Jadi di Ubuntu itu secara defaultnya sudah ada namanya UFW, Uncomplicated Firewall ya, sebagai firewall dasar ya. Kita cek dulu aplikasi yang ada. Sementara yang terbaca adalah Apache dan OpenSSH kita ya. Karena dua aplikasi itu yang baru kita pasang. Selanjutnya kita akan mengallow OpenSSH dan Apache full ya, supaya koneksi HTTP dan HTTPS bisa dijalankan. Sudo UFW allow OpenSSH. Oke, satu lagi Apache full ya. Sesuai nama ini ya. Oke, sudah kita tambahkan. Selanjutnya kita enable UFW-nya. Kalau kita lihat sekarang statusnya itu masih disable ya, atau inaktif. Kemudian kita enable. Akan ada peringatan karena kita ini sedang melakukan koneksi melalui SSH. Ketika firewall diaktifkan, kemungkinan akan diblok kita. Tapi kita sudah menambahkan OpenSSH tadi, maka kita ketik Y kemudian enter. Bisa kita lihat lagi statusnya sudah aktif ya, dengan mengizinkan OpenSSH dan Apache full. Oke, kita bisa lihat sekarang status Apache-nya juga ya. Sudah jalan. Tadi kita sudah cek juga web servernya sudah jalan. Jika perlu di restart ya, ada konfigurasinya. Kalau pun belum jalan, maka kita jalankan dengan start supaya Apache ini berjalan saat server kita hidup atau di restart, maka kita enablekan pada sistem CTL-nya. Sudo sistem CTL enable Apache itu. Jadi nanti saat reboot servernya, Apache-nya juga akan ikut up. Oke, untuk melihat versi Apache bisa kita copy ini. Untuk melihat Apache yang jalan ya, kita menggunakan Apache 2.4.52. Selanjutnya Apache-nya sudah kita install. Kita lanjutkan dengan install MySQL-nya. Jadi kita menggunakan MySQL Server ya. Di Ubuntu 20.204 ini MySQL-nya sudah versi 8, versi komunitas ya.
Kita clear dulu, install MySQL Server ya. Defaultnya Y, kita langsung tekan enter untuk menyetujui ya. Oke lagi, kita centang lagi semua ya. Sepertinya harus di restart ya, karena ada upgrade tadi dari VM-nya. Namun kita tidak kita berusaha tidak melakukan restart servernya, karena kalau kita restart nanti IP servernya akan berubah. Kita harus config lagi di DNS zone-nya, makanya kita tidak lakukan restart servernya. Kita restart service yang memang perlu. Oke, MySQL-nya sudah kita install, bisa kita cek statusnya apakah sudah langsung running. Ya, langsung running ya. Nah, selanjutnya kita akan mengamankan MySQL kita ya, karena kita belum set passwordnya, maka kita lakukan itu dulu. Jadi di saat kita install tadi sudah di-include-kan atau sudah dimasukkan ada namanya MySQL Secure Installation yang memudahkan kita untuk meningkatkan keamanannya gitu ya. Namun sebelum itu kita harus merubah dulu bagaimana MySQL melakukan autentifikasi terhadap user root ya. Jadi kita update dulu konfigurasi itu, baru kita bisa melakukan atau menjalankan script ini ya. Jadi kita login dulu ke MySQL-nya. Oke, kita sudah masuk ke MySQL-nya dengan user root ya. Nah, kita akan rubah user root ini sekarang login menggunakan ini ya, MySQL native password namanya. Secara defaultnya user root ini tidak bisa kita gunakan login dengan password ya. Harus menggunakan root yang di komputer hostnya atau langsung di terminal seperti ini ya. Jadi tidak bisa kita akses menggunakan password. Maka kita harus update terlebih dahulu. Kita copy ini, kita alter passwordnya ya. Ini bisa disesuaikan ya, ganti password di sini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Enter, kemudian query oke ya. Jadi kita sudah update. Selanjutnya kita exit dari terminal MySQL-nya. Baru setelah itu kita jalankan MySQL Secure Connection. Nah, saat diminta ini baru kita bisa memasukkan passwordnya ya. Nah, validated password. Ini wizard yang pertamanya kita pilih no saja ya. Change password for root, karena ini untuk testing saya tidak ganti, sebaiknya diganti ya. No. Remove anonymous users, yes ya. Jadi kita hapus semua user lain selain root supaya bersih. Kemudian kita tidak izinkan user root login melalui remote atau melalui IP lokal maupun IP public. Jadi harus menggunakan localhost atau menggunakan tunneling ya. Yes, enter. Remove test database, oke, supaya kosong databasenya. Reload tabel privilege-nya sekarang, yes. Oke, kita sudah berhasil mengganti password dan melakukan beberapa konfigurasi pada MySQL server kita. Selanjutnya adalah kita instalasi PHP ya. Nah, secara default juga di Ubuntu 22.04 ini sudah versi PHP-nya 8.1. Jadi langsung kita bisa install tanpa menambahkan repo-nya ya. Jadi ini kita install banyak sekali ya, PHP 8, libapache untuk ke Apache-nya supaya terhubung Apache dan PHP-nya, dan banyak library lain ya. Dan langsung kita -y untuk menyetujui proses instalasi. Instalasi berjalan.
Oke, lagi kita tidak mau reboot servernya. Oke, sudah selesai. Kita bisa cek versi PHP-nya sekarang 8.1.2. Oke, kita lanjutkan ke konfigurasi dari PHP ini. Jadi jika diperlukan, kita bisa mengganti defaultnya ya. Kalau di sini seperti ini, upload max file size bisa kita ganti, memory limit, dan beberapa konfigurasi lain ya. Kita akan coba cari set ya memory limit ya. Nah, ini memory limit bisa kita ganti sesuai kebutuhan. Misalnya ini kita set 256 MB. Ini tergantung dari banyaknya memori yang kita punya ya di server ini. Ada lagi tadi yang upload max ya. Jadi kita cari Ctrl W, upload max. Nah, ini juga bisa kita ganti misalnya menjadi 30 atau 20 ya. Kemudian Ctrl O untuk menyimpan dan Enter, Ctrl X untuk keluar dari editor Nano. Nah, ini ada banyak konfigurasi lain, silahkan disesuaikan ya. Setelah itu kita harus restart Apache-nya supaya membaca konfigurasi ulang dari PHP yang sudah kita edit atau kita update konfigurasinya. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi Apache supaya menampilkan nanti halaman yang kita inginkan. Pertama kita disable dulu default websitenya atau default virtual hostnya ya. Oke, kita harus reload. Sini kita coba cek di browser. Masih ya. Kemudian kita akan buat folder di var/ww html ya untuk custom website kita. Terus kita ini dulu ya. Kita chmod ya, kita modifikasi grup dan owner dari hak akses dari filenya. Ya, ini kita sebenarnya yang pertama dulu ya. Kita modifikasi permission filenya menjadi 755 dan kita juga ganti ownernya menjadi www strip data ya. Ini adalah user default Apache di Ubuntu Linux ya. Jadi kita ganti permission folder ini menjadi punyanya Apache supaya Apache bisa membaca dan menulis. Misalnya kita membuat aplikasi yang perlu mengupload file, maka Apache harus memiliki hak akses tulis ke folder tersebut. Selanjutnya kita buat konfigurasinya di Apache site available ya. Ini tempat virtual hostnya. Jadi kita buat virtual host untuk domain yang sudah kita set tadi di sini ya. Tadi sudah kita tambahkan ya, apache.henry.web.id. Jadi kita buat konfigurasinya. Isinya sudah ada di sini. Kita copy, paste di sini. Jadi kita buat server name-nya ini ya, yang sudah kita setting tadi di domainnya apache.henry.web.id dan mengarah ke dokumen root folder yang sudah kita buat tadi. Ada folder public di dalamnya. Nah, ini untuk directory aksesnya.
Oke, Ctrl O untuk menyimpan, Enter, Ctrl X. Selanjutnya kita enable config yang sudah kita buat ini. Dengan Apache 2 Ensite, ini singkatan dari Apache 2 enable site ya. Enter. Oke, sudah diaktifkan. Kita reload server Apache-nya. Sementara masih menampilkan halaman kosong ya, karena tadi defaultnya sudah kita ganti. Sekarang kita tes ping dulu ya. Item, apakah domain yang sudah kita edit tadi, ini saya pindah dulu ya, tadi ke sini. Oke, kita coba ping ke apache.henry.web.id. Oke, sudah mengarah ke server kita sepertinya ya. Ini pingnya timeout karena server kita tidak menerima request ping. Oke, selanjutnya kita akan install phpMyAdmin ya untuk mengakses atau mengelola server MySQL kita. Install phpMyAdmin. Kita clear dulu ya. Sama di Ubuntu 22.04 ini phpMyAdmin ini sudah ada ya, atau reponya sudah dimasukkan default oleh Apache-nya, oleh Ubuntu-nya. Oke, phpMyAdmin kita setujui, yes. Kita tunggu dulu ya. Proses instalasinya berjalan. Oke, muncul opsi kita menggunakan Apache tadi ya, sudah kita install. Kemudian tekan tab untuk pindah ke OK. Kita enter lagi. Oke, ini kita pilih yes langsung ya. Jadi kita akan menggunakan dbconfig command. Yes, enter. Kita akan membuat random password saja ya, tidak kita tentukan. Kemudian kita pilih tab OK. Oke lagi ya, kita tidak harus reboot server VM-nya. Sekarang kita akan copy konfigurasi atau virtual host dari phpMyAdmin ini ke konfigurasi Apache-nya. Oke, kita copy dari sini ke conf available-nya. Oke, selanjutnya kita enable konfigurasi phpMyAdmin yang sudah kita copy. Oke, sudah enable. Selanjutnya sama, kita restart servernya. Kita akan tes ini ya, alamatnya sekarang kita coba edit, copy ya, bukan edit. phpMyAdmin. Oke, servernya sudah bisa kita akses. Meskipun domainnya juga sudah ya, kita tadi sudah ping. Meskipun halamannya kosong, kita sudah bisa akses phpMyAdmin-nya. Tadi passwordnya apa tadi ya? Kita balik ke MySQL. Ini ya. Ganti password di sini. Oke, kita sudah berhasil mengakses database server MySQL kita. Selanjutnya adalah
kita sudah buat domainnya tadi, sudah bisa kita akses ya dengan subdomainnya meskipun halamannya masih kosong. Selanjutnya untuk domain kita ini supaya bisa diakses menggunakan HTTPS, ini masih menggunakan HTTP ya, not secure. Kita akan pasang Let's Encrypt ya. Nah, Let's Encrypt ini juga sudah dimasukkan repositorinya oleh Ubuntu sehingga kita bisa langsung install certbot-nya dari Let's Encrypt. Kita clear, install, yes untuk menyetujui. Oke lagi, kita tidak pengen reboot servernya, sudah berhasil. Selanjutnya adalah kita jalankan script ini untuk memberikan atau mendapatkan sertifikat SSL untuk domain kita ini. Ya, Apache, kita menggunakan web server Apache, menyetujui term of service dan langsung redirect dari HTTP ke HTTPS dengan alamat email kontaknya email saya dan subdomainnya adalah apache.henry.web.id. Enter. Yes ya, untuk menyetujui. Sudah melakukan proses request sertifikatnya. Oke, sudah ya. Congratulations, you have successfully enabled HTTPS on apache.henry.web.id. Mari kita coba sekarang. Oke, sudah kita cek ya. Sertifikatnya valid dari R3 Let's Encrypt. Oke, sudah berhasil. Ini kalau kita reload sekarang juga sudah HTTPS. Oke. Nah, sertifikat SSL dari Let's Encrypt ini berlaku 90 hari. Jadi sebelum itu kita harus melakukan renew atau memperbaharui sertifikatnya. Bisa kita gunakan perintah ini ya untuk memperbaharui sertifikat. Nah, akan diproses mencari sertifikat yang mendekati masa habisnya. Oke, sudah berhasil ya. All simulated renewal succeed. Sudah berhasil. Namun kita rasanya tidak perlu melakukan itu setiap hari ya. Jadi kita akan buatkan otomatis menggunakan cron tab. Oke. Kita menggunakan editor Nano 1. Nah, di sini kita masukkan ini paste. Nah, ini kita artinya kita akan melakukan update setiap jam 3:12 untuk melakukan renew sertifikat yang ada di server ini. Oke, Ctrl O untuk menyimpan, enter, Ctrl X untuk keluar dari editor. Salah pencet kah? Oke. Installing new cron tab sudah berhasil. Selanjutnya yang terakhir nih. Jadi ini masih halaman kosong, maka kita akan coba menampilkan info dari PHP kita. Kita akan buat filenya di folder public ya yang sudah kita setting sebelumnya. Kemudian kita ketikkan perintah php info ini untuk menampilkan variabel data terkait versi PHP kita. Oke, sudah. Kemudian
kita bisa langsung akses ya. Kita nama filenya tadi info.php. Jadi kalau ini kosong ya, karena cuma ada satu file ya muncul ini, atau dari sini bisa kita langsung klik atau langsung diketikkan di sini. Jadi ini kita sudah berhasil menampilkan kode PHP ya. Artinya Apache dan PHP-nya sudah berjalan. Nah, di sini tadi juga untuk membuktikan bahwa PHP dan Apache-nya sudah bekerja sama ya. Baik, nampaknya sampai di sini semoga memberikan manfaat ya. Kita sudah install Apache, setting firewall-nya, MySQL, PHP, dan Let's Encrypt, serta memberikan domain atau subdomain untuk server kita ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Oh ya, ini mungkin nanti tidak bisa diakses lagi ya saat video ini dipublish, karena VM-nya akan kita terminate. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.